Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala sayidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Jamaah salat zuhur yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita diberikan nikmat kesehatan sehingga pada siang hari ini kita masih bisa berkumpul, senantiasa mengadakan salat berjamaah. Alhamdulillah kita masih bisa berkumpul di kampus kita tercinta, tempat kita senantiasa beribadah, tempat senantiasa kita menimba ilmu setiap harinya. Dan tak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah hingga detik ini pun kita masih bisa menikmati apa yang Allah tunjukkan kepada kita sebagai kebesarannya hingga hari ini. Dalam kesempatan kali ini izinkan saya untuk berbagi sesuatu hal yang mungkin merupakan masih bagian besar dalam kehidupan kita terkait masalah hati dan iman. Kalau misalnya kita berbicara tentang iman dalam pengertiannya, iman merupakan keyakinan yang terpaut dalam hati bahwa kita yakin akan kebesaran dan segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dalam At-Taubah ayat 18, man amana billah, orang-orang yang beriman yang dimaksud di dalam situ, dalam firman Allah tersebut, bukanlah iman yang hanya berdasarkan asas lisan saja. Jadi tidak hanya terpaut dalam di manisnya bibir saja. Jadi mungkin anandaku sekalian, kalau misalnya nanti insya Allah mungkin biasanya Bapak Ibu ya, ketika akan menikahkan ananda, adinda, pasti akan bertanya, apakah engkau sudah yakin dengan pilihan hatimu? Karena keyakinan itu memang terpautnya di hati, tidak di lisan. Kenapa? Lisan masih bisa berbohong, tetapi hati tidak akan bisa berbohong. Keterkaitan antara iman dan hati ini sangat erat. Karena ketika iman sudah masuk ke dalam hati, maka segala ketentuan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini adalah segala perintahnya, itu akan sangat mudah untuk kita lakukan. Dalam surah Al-Hujurat ayat 14, seorang Arab Badui datang kepada Rasulullah berkata, qalatil arabu amanna, ya Rasulullah kami telah beriman. Kemudian Allah mengetahui bahwa iman ini hanya sebagai koreksi. Allah turunkan firman-Nya dan mengkoreksinya. Qul lam tu'minu, katakan Rasulullah kepada mereka bahwa iman mereka itu belum serius. Di ayat lanjutannya, walakin qulu aslamna, cukup katakan bahwa kamu baru masuk Islam. Karena syarat pertama dalam masuk Islam adalah lisan kita yang tertuang dalam kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Tetapi apakah itu sudah menentukan bahwa dia sudah masuk ke dalam hati? Tidak, belum tentu. Kenapa? Seorang muslim dikatakan imannya sudah masuk ke dalam hati ketika dia sudah bisa mengerjakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Maka dalam hal ini, ketika iman itu sudah menyentuh hati seseorang, maka untuk melakukan segala amal soleh itu akan sangat mudah, Bapak Ibu. Jadi misal contoh, ketika tiba waktu salat tadi saya lihat belum azan, alhamdulillah saf sampai ke tengah itu sudah mulai penuh. Itu ketika belum azan. Alhamdulillah berarti sudah sadar, oh sudah tiba waktu salat, saya harus siap-siap. Sebelum tiba jamnya sholat sudah siap-siap ke masjid. Ada juga yang sudah kedengaran azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, itu azan apa?
azan asar ya, bukan, salah azan duhur. Ya, ada yang seperti itu. Bahkan mungkin azan maghrib ya, mau buka puasa. Ya seperti itu. Jadi belum terpaut iman di dalam hatinya. Nah, iman dalam hati ini juga terpaut dalam firman Allah di surah Al-Baqarah ayat kedua, yang mungkin Bapak Ibu sudah sering baca ya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Siapa orang yang muttaqin yang dimaksud di dalam ayat tersebut ada di ayat selanjutnya, ayat ketiga. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang beriman kepada hal-hal gaib, mengerjakan salat, mensedekahkan segala rezeki yang diberikan kepadanya. Jadi Bapak Ibu, kita harus yakin. Ketika kita sudah yakin, kita sudah beriman segala ketentuannya, saya yakin sholat baik untuk saya, dikerjakan. Saya yakin buat adindaku ya, yang perempuan, tutup aurat baik untuk saya, bukan yang laki-laki ya. Yang laki-laki kan tidak mungkin pakai jilbab ya. Yang perempuan wajib pakai jilbab. Ketentuannya dalam agama Islam wajib ya, ditutup. Bersedekah, saya yakin insya Allah akan membalas lebih lagi dari yang saya sedekahnya. Yakin. Kenapa? Karena sudah terpaut di dalam hatinya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, untuk iman sendiri ada dua hal sebenarnya rahasia terkait dengan iman ini. Ada dua rahasia. Jadi kunci dalam ajaran Islam yaitu hanya tinggalkan dan kerjakan. Jadi apabila ada sesuatu hal, jika hal itu bertentangan, ya tinggalkan. Jika hal itu merupakan perintahnya, silakan dilakukan. Hanya itu saja Bapak Ibu. Ajaran Islam tidak menyusahkan kita. Dalam Al-Quran 6.236 ayat, hanya 300 ayat saja yang mengatur tentang hukum ya. Jadi Allah tidak menyusahkan kita, justru Allah mempermudah kita ya. Mungkin ada juga yang Allah sudah menetapkan salat subuh cukup 2 rakaat setiap harinya. Ada yang merasa kurang, ya Allah kenapa hanya 2 rakaat, saya mau 12 rakaat seperti salat tahajud ya. Salat subuh saya susah, bangun subuh saya susah ya. Bagaimana mau mengerjakan yang 12 rakaat ya. Ya, demikian Bapak Ibu. Jadi dalam hal ini sebenarnya bisa kita lihat bahwa sebenarnya dalam Islam orang yang paling bodoh itu bukan orang yang tidak bisa mengaji, bukan orang yang tidak sekolah, bukan orang yang memiliki keterbelakangan dan sebagainya, tetapi orang yang paling bodoh dalam ajaran Islam adalah mereka yang Allah berikan kemampuan untuk mendengar azan, mereka yang Allah berikan kemampuan akal dan melihat di mana arah kiblat dan mengetahui arah kiblat, tetapi mereka tidak sholat. Itulah orang yang paling bodoh dalam ajaran agama Islam. Baik, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan pada kultum pada duhur kali ini. Semoga yang saya sampaikan tadi bisa menambah iman kita semua, terutama terkhususnya kepada saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.